Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pada hadirin pemirsa yang di rumah ataupun yang di luar, khususnya dimanapun Anda berada, pecinta YouTube seluruh Indonesia. Kali ini saya bersama Kang Rodi, tentunya di Kang Rodi Official. Kali ini saya dan Kang Rodi akan berbincang-bincang tentang apa? Tentang pengalaman meminta nomor. Itu tentu menjadi misteri besar bagi kami, khususnya pecinta YouTube dimanapun Anda berada. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita, yaitu Kang Rodi. Assalamualaikum Kang Rodi. Waalaikumsalam. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Mengupas pengalaman minta nomor. Oh iya, ya. Oke, monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang Rodi. Jangan lupa koneng-koneng, subscribe. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi. sehingga pada malam kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka ya Kang. Iya, Kita bincang-bincang dengan santai sambil minum wedang. asik. Jadi pengalaman kali ini pengalaman pribadi. Dulu sewaktu saya masih baru pengantin 3 bulan, terus pengantin 3 bulan itu di masa-masa simbahnya pandemi kan, jadi semacam sulit lah. Saya juga nggak kerja, buru-buru kerja, nyari kerjaan proyek juga nggak ada. Terus sempat punya pikiran mau dagang sosis. Jadi pas waktu mau dagang sosis, saya udah bikin gerobak selama 1 minggu kalau nggak salah. Terus pas 1 minggu kemudian gerobak mau jadi, saya dipanggil ke Jakarta. Suruh motong. Emang dulu saya kan motong. Pas motong juga emang kerjaan lagi sepi. Itu kesana kesini juga emang lagi sepi. Terus dengan tidak sengaja saya ketemu sama orang, ngobrol. Dari orang tersebut punya pengalaman yang tadinya nganggur itu minta nomor. Rezekinya juga lewat nomor itu kan. Teman saya itu kalau nggak salah masang tembus 3 angka. Luar biasa. Iya. Terus inti katanya cerita sampai nyambung. Terus saya kepikiran. Tapi pas waktu itu saya masih di Jakarta. Pas keesokan harinya saya kerja, terus 2 bulan kemudian saya pulang. Pas pulang istri masih dalam kandungan. Terus sembari saya menunggu kelahiran sang anak, saya juga bingung mau kerja apaan. Mau menjahit juga jarang menjahit, jadi kan agak susah. Jadi ala kadarnya, dengan ya yang penting makan nggak makan kumpul. Sampai sempet 1 minggu cuma megang duit 5.000. Itu pengalaman saya. Jadi pas saya main ke tempat sama satu perguruan, Kang Marjo. Waktu itu main ke tempat Kang Marjo. Dulu kan istilahnya kayak saya pribadi, terus teman saya ya kalau minta nomor itu bukan
istilahnya buat kerjaan tapi iseng. Terus selang beberapa hari kemudian saya pulang ke kampung, terusan menemuin Kang Sumarjo. Terus kan saya diajak ke tempat teman saya juga, namanya Pak Matim. Di situ saya ngomong, sebelum saya berangkat ke Pak Matim, katanya suruh bawa telur ayam kamu. Buat apa itu? Itu buat syarat buat syarat itu. Jadi pas saya udah ketemu ayam kampung itu nyari juga nggak sehari 2 hari ketemu Bang, nyampe hampir 2 minggu baru ketemu ayam. Terus berangkat ke rumah Pak Matim, nyampe di sana saya juga mampir ke toko beli buat oleh Pak Matim. Sampai di rumah Pak Matim kira-kira jam 5 sore. Lama juga ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Ternyata Pak Matimnya nggak di rumah. Setelah beberapa menit kemudian, kamu Kang Rudi pulang kapan dari Jakarta? Saya jawab, udah lama Pak, di rumah nganggur, bingung mau ngapain. Terus ngobrol-ngobrol, teman saya ngomong, ada rezeki yang lebih cepat nggak Pak? Terus Pak Matim bilang, ada di belakang rumah, kalau berani Apa itu? minta nomor. Oh alah. Jadi saya bawa telur, ya kan, bawa telur, Ya. terus sama kembang. Habis itu saya dibawa ke tempat pohon bambu di belakang rumahnya Pak Matim. Itu bambu tapi banyak sungai kecil. Oh, Sungai kecil. kecil. Terus pas di situ dibakarin minyak. Emang belum rezeki kali Kang. Sama sekali telur itu boro-boro nongol nomor 1 masih utuh. Masih utuh. Pulang dengan tangan kosong. Terus pas keesokan harinya saya cerita sama teman-teman, tapi kan teman-teman ada yang minat juga ada yang enggak. Iya. Jadi kejadian itu lama berjalan. Kemudian ada teman lagi yang minta nomor ke situ, tetangga saya namanya Mito itu jadi mau anak mau istri silakan, yang penting dia dapat nomor. Singkat cerita saya bawa ke tempat Pak Matim, tapi si Mito itu disuruh puasa 3 hari. Puasa apa itu? Puasa biasa. Oh, puasa biasa. enggak muti apa enggak. Terus sampai di tempat Pak Matim, di situ melakukan ritual. Jadi medianya itu sekarang nggak pakai telur, medianya cukup pakai kemenyan, kembang 3 macam, sama bubur 7 rupa. Bubur 7 rupa. 7 rupa. Jadi yang bikinin bubur juga istrinya Pak Matim itu. Dengan senang hati. Terus habis maghrib datang ke situ yang di pinggir kali kecil ya. Iya. Di bawah pohon bambu. Pas Pak Matim itu bacain komar kamit, entah apa yang dibaca, terus tanah itu diinjek 3 kali, baru sewaktu Pak Matim terus saya keluar dari lokasi itu, entah kedengaran apa, bunyi suara kayak harimau. Harimau. Keren. Terus yang saya anehnya itu pas waktu Mito itunya minta nomor, padahal kan Mito di sebelah sini, sebelah kiri lah. Iya. Terus ini pohon bambu. Nah sebelah sini walaupun kali itu kalau dilompatin nggak bakalan bisa. Oh iya. Terus tapi kok herannya itu pas waktu itu minta nomor saya sama Pak Matim ke rumah Pak Matim, di
situ ngerokok sambil nungguin Mito. Yang anehnya itu Mito itu bisa satu nyebrang kali kecil. Yang kedua itu celana yang dipakai itu bisa hilang semua kan. Wih, kok serem ya? Iya, sampai kelihatan semua. As- Jadi sempet di situ saya juga ketawa. Aduh, Kelihatan semua lah. kelihatan semua ya. Ya ngerti lah. Itu pengalaman minta nomor. Itu pun masih gagal. Gagal. Masih gagal. Dari kegagalan itu Mm-mm. semakin emosi. Ini benar nggak nomor? Mm-mm. Terus beberapa kemudian saya istilahnya di rumah kerja proyek terus siangnya proyek terus malamnya bikin batu bata Bikin batu bata sendiri. Oh, rencana ngumpul-ngumpul bikin gubuk. iya. Waktu itu kan masih di kampung, yang penting kita kerja. Jadi sambil kita bikin batu bata terus Pak Watin nyamperin lagi, Kang Rudi ada info nomor cakep nih. Dikasih pas saya pasang itu yang 4 angka itu kebalik semua kan, tapi nomornya pas Pas namun kebalik. Oh, tambah penasaran. iya. Terus cerita lagi, Mm-mm. ada nggak yang mau jual anak buat minta nomor? Ceritanya Pak Watin ada jagoan Mm-mm. tukang becak itu namanya kalau nggak salah bukan Wari di sini, kalau Wari Siti di nggak bisa minta nomor. Tukang becak namanya Pak Sinur, orang Cepiuk. Beliau itu ya kalau dibilang miskin sih enggak, cuma tergolong kurang mampu. Jadi tukang becak tersebut kan mau anak mau istri sekalian, anak sampat dimakan juga nggak apa-apa, Wis, berani. Sekarang yang di tempat itu bukan di belakang rumah Pak Watin. Kita sekarang yang menuju tukang becak ini di gedung Segolo-Golo, tapi yang sebelah barat ngikutnya desa Dongiyong ya, kalau nggak salah ya. Iya. Dongiyong situ. Kita berangkat dari sini jam 4. Sempat saya juga udah nyiapin kembang 3 macam, Mm-mm. terus sate menteh, terus ada kopi pahit, kopi manis, air putih, sama rokok. Kita berangkat dari sini jam 4 Mm-mm. sampai Dongiyong ya. Iya, gedung. Dongiyong itu mau maghrib 5:30 kurang. Iya. Assalamualaikum Pak Musa. Di situ kan juru kuncinya Musa. Jadi pas waktu mau nyari nomor di situ kan perjanjian tukang becak yang mau maju. Iya, yang istrinya sama anaknya sudah kan semua. Iya, itu karena emosi pengen duit banyak kali kan. Singkat cerita, pas di situ pas di rumah Kang Musa, juru kunci yang suka ngasih pembukaan rezeki lewat nomor. Di situ ada Pak Watin, terus Kang Musa sendiri juru kunci, saya pribadi, terus ada di situ ya termasuk tokoh masyarakat 2 orang tapi nggak saya sebutin. Tokoh masyarakat 2 orang. Terus hampir waktu maghrib, menjelang maghrib kok yang tukang becak itu nggak datang. Kemungkinan apa sakit apa takut saya juga kurang tahu. Berhubung tukang becak itu nggak datang, nah kan di situ ada tokoh masyarakat, terus juru kunci, yang satu Pak Watin, yang paling kecil saya kan. Otomatis kan
nggak mau saya terjun, padahal hati kecil nggak mau. Bener. Pas nyeblung di situ habis maghrib minyak dibakar, terus saya makan persiapan yang sesaji di situ ya dibakar. Saya baca amalan-amalan sekitar baru 15 menit itu kali kayak orang lompat dari atas ke bawah, jebur gitu. Dahsyat. Saat sempet saya juga kaget, Oh, tapi kan mau lari malu. malu. Terus setelah kedengaran suara jebur itu, Iya. hitungan 1 menit Heeh. itu kelihatan kepala dari kali Kepala. saya sempat di situ mau lari, cuma takut juga. Saya perhatiin kepala pas nongol itu buaya putih kan. Buaya itu putih itu kalau nggak salah panjangnya hampir sekitar 3 meter. 3 meter. 3 meter. Terus Iya. di kakinya buaya putih itu di situ kan terkenal Mbah Kholifah. Mbah Kholifah. Berarti sebelum kita mulai minta rezeki lewat nomor itu kita kirim Fatihah sama Mbah Kholifah. Pas Mbah Kholifah datang itu jantung pikiran ya takut karena baru pertama kali ketemu sama buaya. Terus buayanya itu kakinya itu berkalung emas, entah itu emas atau bukan saya juga kurang tahu. Yang jelas ada kalungnya kaki. Pas buaya tersebut mendarat ke tanah ya, darat. Naik ke darat. Saya sambil gemeteran, saya ngomong, Mbah, nuwun sewu, sebetulnya saya nggak mau minta nomor, saya cuma malu karena orang-orang di atas itu termasuk orang gede semua. Saya mohon maaf, hanya kepingin silaturahmi kali panjenengan. Nah, pas saya ngomong seperti itu dengan ucapan salam, buaya itu turun ke kali. Pas turun ke kali, saya kan di situ bawa senter. Iya, senter. Rasa senternya lain, saya gini-gini. Nah, orang yang di atas kan turun. Di gimana, berhasil nggak? Alhamdulillah Kang, nggak berhasil. Untungnya saya suka di situ juga punya pikiran, kalau seumpama saya minta rezeki lewat nomor, Iya. otomatis saya juga akan duit yang nggak benar. Istri juga ngikut, apalagi istri saya lagi mengandung 9 bulan. Terus saya siasatin seperti itu antara Pak Watim sama Kang Musa, sama orang tua itu tadi. Duh, kok nggak berhasil ya? Padahal kalau saya ngomong ada yang mau jual Mbah Kholifah, itu kemungkinan ya dikasih. Pas udah ngobrol bla bla bla, terus kita naik ke atas. Kita bincang-bincang lagi sama Pak Atim, terus sama Kang Musa, sama Nabi. Terus itu kita pulang ke rumah ya. Pulang ke rumah, saya cerita sama temen lagi, sama cerita sama Kang Marjo, terus Kang Sopar, yang satunya Kang Mito. Kang Mito itu kan orangnya emang satu nggak punya kerjaan, yang kedua anaknya juga banyak tuntutan kayak semacam susu. Nah, waktu itu kan Kang Mito juga masih nganggur, terus masih ada problem sama istri. Kan nyamperin saya, katanya ada tempat nomor yang bagus. Saya bilang ada di tempat Dongyong, tapi di situ kebanyakan minta tumbal. Mito itu bilang, mau tumbal, mau anak, mau istri, orang tua juga boleh. Udah niat,
berarti ke situ sama bawa kemenyan, terus ubi rampe seperti kembang, terus air putih dan sebagainya. Tapi sebelum itu Mito itu udah puasa 3 hari dari rumah itu, udah puasa 3 hari. Pas malam terakhir, malam Jumat kalau nggak salah, saya datang itu penasaran. Kali ini saya nggak minta yang di sebelah barat Dungyom, tapi di yang sebelah timur Karangbri. Pas waktu sesaji mau di ritual itu tiba-tiba ada seorang perempuan bilang, jangan minta nomor di situ, sini aja yang lebih aman. Otomatis yang sesaji udah disiapin, menyan dibakar kan dicabut. Mohon maaf Kang, mau tanya, yang dimaksud perempuan yang tadi itu manusia atau bukan? Wanita itu entah itu manusia apa siluman, saya juga kurang tahu. Yang jelas wanita itu sambil teriak, sambil tangannya gini-gini melambaikan tangan. Terus sesaji yang udah dibakar menyan ya, itu tiba-tiba gelas itu pecah jadi 3. Pas gelas pecah jadi 3, itu ada kayak hewan reptil kan, kadal. Kadal. Padahal kan di logika kan kadal kalau nabrak gelas nggak bakalan gelas itu pecah, tapi itu gelas pecah jadi 3. Pas hitungan 1 menit, pas gelas pecah tiba-tiba sama ada suara orang tinggi bawa kepes apa ya di sini buat nyari ikan. Kepes, terus orangnya loncat sekali itu sekitar 500 meter. Satu jangka itu 500 meter. 500 meter satu jangkanya. Iya. Masya Allah. Itu langsung menyan diambil, terus kembang diambil, pada lari. Terus larinya tuh muter sampailah di Dungyom. Dungyom sama seperti itu. Di situ berarti istilahnya udah telat, udah mau isya. Pas di situ kita tawasul, terus baca amalan-amalan, terus bakar kemenyan. Si Mito itu saya tinggal di situ. Pas Mito tinggal di situ, saya ke atas. Berani nggak Mito sendiri? Berani, mau anak mau istri. Nah, pas sekitar hampir 1 jam, ini orang kok nggak ada, bah ternyala apa, meninggal apa takut. Tiba-tiba kata si Mito kan melambaikan tangan sambil nyalain baterai. Saya turun. Iya. Ada apa toh Kang? Wah, tadi ada kakek-kakek ngambil air wudhu, sempet nanya. Orang tua yang tua itu bilang, sopo kowe? Nah si Mito itu jawabnya, kulo sopo? Kulo. Berarti sampai orangnya pergi itu nggak bisa ngomong, cuma dengan bisa jawab kulo dan kulo. Jadi kalau emang si Mito itu mau dapat rezeki pasti ngomong mbah minta apa itu nggak bisa ngomong, cuma bisa ngomong kulo. Terus sama hasilnya juga nihil. Kita pulang lagi setelah 3 hari kemudian. Penasaran nih, saya Kang Marjo, terus orang Pekalongan namanya kalau nggak salah Randim apa siapa. Randim itu bos kondasi tapi bangkrut. Saya suruh puasa 2 hari. Sama ritualnya juga sama. Kalau Kang Sopar sendiri dia nggak mau minta nomor, cuma penasaran, kepingin melihat yang namanya setan.
aslinya di situ Pak. Oh. Jadi waktu itu saya juga yang jadi mediator di situ, bukan mediator, cuma yang langsung terjun ke tempat lokasi itu Randim sama Kang Sopar. Kang Sopar saya taruh di sebelah jurang sebelah sini Mbah Gagak Songgo. Terus Randim itu saya taruh yang sebelah atas. Berarti itu kalau di logika itu nggak bakalan bisa ketemu karena dihalangin sama jurang itu lebar kira-kira hampir 3 meter 3 meter kanan kiri pohon bambu pokoknya kalau lewat ya nggak bisa. Pas waktu itu Kang Sopar pengalamannya itu berarti pas pohon bambu itu kayak angin, pas kayak angin datang itu Mbah Gagak Songgo. Jadi gedenya itu hampir 2 meter dari sayap ujung ke sayap. 2 meter. Pas sempet Kang Sopar itu mau disambar. Cuma kan memang orangnya nggak takut. Terus yang tukang ini si Randim itu di situ dikasih yang di tempat Rantam Sari dikasih kalau nggak salah 3 angka. Tapi pas dibeli itu emang ya jutaan lah, hampir sekitar ya kalau zaman dulu buat beli motor 2 juga bisa. Terus saya sempat mau dikasih tapi saya tolak. Kalau duit asli saya mau, tapi kalau duit nomor saya tolak. Dengan berjalannya waktu si Randim itu kan punya duit. Si Randim itu dibelikan motor sama usahanya jualan tempe. Terus dari hasil duit nomor itu kan itu usahanya itu melambung tinggi. Jadi sempat yang kakaknya terus adiknya semuanya dikasih fasilitas yang cukup satu keluarga. Terus si Randim itu orangnya emang dari kecil itu nggak doyan nasi. Nggak pernah makan nasi, cuma makan sarimi mie instan. Jadi kalau lihat nasi itu muntah. Terus kita kembali ke masalah yang tadi Randim jualan sampai meledak, melambung tinggi. Terus hidupnya juga mewah kan, sempat punya mobil 3, terus box, terus mobil sedan, yang satu mobil beda. Terus zaman dulu kan naik gaji masih gampang. Sempat Kang Randim berangkat haji, ibunya juga berangkat haji sama istrinya, berarti sekali berangkat 3 orang. Terus pas di Mekah itu Kang Randim sendiri nggak bisa ngapa-ngapain kan, cuma hanya bisa duduk, ngomong pun nggak bisa. Apa karena duit dari itu saya juga kurang paham. Yang jelas saya tahu begini juga pas saya main ke tempat Kang Randim yang cerita. Terus pas kejadian di Mekah Kang Randim nggak bisa ngapa-ngapain, tapi istri sama ibunya normal, ya bisa lempar jumroh, bisa sholat, bisa ngapa-ngapain. Pas waktu pulang ternyata Kang Randim menderita lumpuh, terus berobat kesana kesini, akhirnya enggak kunjung sembuh. Terus enggak kunjung sembuh, sedikit demi sedikit kan hartanya berobat ini buat berobat. Terus istrinya juga
lama kelamaan usahanya bangkrut, terus juga mengalami shock. Istrinya juga kena stroke. Jadi suami istri itu kena stroke sampai mobilnya juga dijual, terus aset toko yang punya toko yang buat jualan itu juga dijual. Terus sekarang jadi harta yang tadinya berawal dari nomor itu udah sampai melambung tinggi, sampai bisa memberangkatkan haji istri sama ibunya, itu tiba-tiba langsung merosot gratis dengan suami istri lumpuh. Terus pas habis lumpuh, pas Pak Rantim itu meninggal. Pas meninggal, saya juga sempat ke sana. Saya dikabarin, saya ditelepon istri, Pak Rantim nggak ada. Tapi kan waktu itu saya dari Jakarta juga agak susah, harus ke Pulau. Terus pas pulang ternyata Pak Randim udah dikebumikan. Jadi terus sekitar 100 hari ibunya juga meninggal, istri dari Pak Randim itu nyusul. Terus tinggal, pokoknya harta yang dari Pak Randim itu tinggal satu rumah sama anak. Terus anaknya itu kan sama udah berumah tangga, tapi ya kehidupannya rumah itu udah digadein sama bapak. Jadi usul punya usul, ya Allahu alam, rezeki mati itu yang di atas. Cuma gambaran-gambaran yang tadi saya utarakan buat pengalaman kita ya kan. Seumpama kita ya mendingan buruknya tuh dapat sehari 40 dimakannya enak daripada kita minta sesuatu sama setan. Itu otomatis yang menjadikan derajatnya langsung ke atas itu ya kemungkinan jin yang tadinya minta nomor itu kan. Kesimpulannya seperti ini. Jadi manusia hidup sebetulnya nggak usah yang neko-neko. Emang manusia itu ya kepinginnya sih ada ya kecukupan, tapi kalau kecukupan itu tadi dengan jalan nggak lurus, belok ya, suatu saat juga habisnya dengan belok langsung habis. Hanya pemirsa dimanapun Anda berada, dari channel Kang Rohadi Profession, ini cerita real nyata pengalaman saya dulu. Apabila dalam tutur kata dalam cerita ini yang senang ditonton, yang nggak senang mohon diabaikan. Ini hanya semacam sebuah hiburan. Cukup. Gimana Pak? Ya, cukup jelas sekali. Apa namanya? Ini kisah nyata ya Kang. Nyata. Namanya nyata, benar nyata, dan bukan rekayasa ataupun bukan dibuat-buat ya Kang. Iya. Ya sungguh. Ya saya sungguh menghayati sekali cerita ini bahwa yang namanya memang sebenarnya nggak usah yang neko-neko. Cuman kadang manusia itu yang pinginnya yang instan-instan gitu. Ya yang namanya manusia ya warna-warni lah Kang. Ya, tahu sendirilah, ada yang pingin cepet, ada yang sabar, ada yang bosan sabar. Makanya nyari jalur pintas ya. Iya, mungkin karena berputus asa mungkin. Oke, terima kasih penonton setia dimanapun Anda berada. Barusan kami sudah berbincang-bincang mengenai kisah nyata
yang telah dialami oleh Kang Rohadi sendiri. Ini benar-benar real ya pemirsa, tanpa ada unsur dibot-bot ataupun apalah. Sekali lagi, ini tayangan ini hanya untuk hiburan semata. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Terima kasih, mohon maaf apabila dari kami ada tutur kata yang kurang teratur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kelonteng-kelonteng. Pirang-pirang menit. Ya sekitar 30. Tanpa teks langsung infat. Aman tadi.